Halo semuanya, jadi kali ini gue bakalan jawab semua pertanyaan kalian tentang gimana caranya buka dua OBS, kemudian gimana caranya apa, kan misalkan ini kan, kalau lu minimize gini kan, apa, kayak susah kan. Nah itu ada caranya ternyata kayak gitu. Kemudian yang ketiga mungkin settingan OBS, dan mungkin kita bakalan ke setting OBS dulu, oke? Jadi untuk setting OBS-nya, karena literally laptop gua itu RAM-nya 4, kemudian Core i5, kemudian generasi ke-8. Untuk settingan gua dengan low spec seperti itu, gua makainya kayak gini. Kalian screenshot aja ya, atau kalian pause nanti kalian samain aja. Oke, general ini kayaknya gak ada yang gua kulik-kulik, kayaknya yang di general. Langsung aja ke stream. Kalau kalian stream ya kalian bisa cari tutorial sendiri. Kemudian outputnya, nah ini output yang penting nih. Biasanya kan kayak gini kan. Biasanya kalau baru itu kayak gini. Nah, simple, kemudian advance. Nah, kalian kalau mau simple ya udah simple aja. Video bitrate-nya ini buat streaming ya 2500. Itu udah bagus itu kalau streaming. Mungkin buat wifi yang speednya 20 Mbps. Nah, kalau kalian recording, kan bisa recording formatnya bisa MKV atau MP4, tapi gue lebih prefer MP4. Tapi MP4 itu ada kelemahannya gitu loh guys ya. Nah, kalau gue lebih suka ke advance-nya. Jadi recordingnya gue pakai encodernya QuickSync H.264. Kemudian ini samain aja kalian. Kemudian recording pad ini loh. Nah, ini hasil record kalian itu mau kalian simpan di mana? Kalian browse aja. Dan browse terus ya udah select folder kayak gitu. Nah, kemudian untuk rate control kalian bisa pakai VBR atau CBR. Kalau VBR itu adalah variable bitrate. Jadi bitrate kalian bakalan bervariasi kayak gitu. Jadi ada intervalnya, kalian tinggal setting aja. Kalau gua 4000 ke 6000 ini udah kayak bagus gitu. Tapi biasanya gue juga pakai CBR. Jadi CBR ini constant bitrate. Jadi bitrate-nya bakalan 4000 kbps terus, nggak ada naik turun kayak gitu. Kayak gitu. Untuk settingan gua saat ini sih seperti ini ya guys ya, karena dengan low spec seperti itu, RAM 4, terus belum SSD, Core i5 generasi 8, tuh gua makanya kayak gini. Kemudian untuk audio sample rate-nya gua bikin 48 kHz. Ini channelnya stereo. Kemudian desktop audio gua disable. Ingat-ingat ya guys ya. Jadi ketika kalian disable desktop audio, itu kalian harus input ini. Kalian harus input ini. Audio input capture sama satunya ntar ya. ntar aja. Oke, gua kasih tahu yang ininya aja, settingnya aja. Nah, desktop audio gua disable karena apa? Karena gua lebih suka ini loh, ngatur voice input sama voice outputnya kayak gitu. Desktop audio gua disable, mic auxiliary audio gua disable. Gua disable semua. Kemudian yang bawah ini nggak usah kalian ulik-ulik, kecuali ketika kalian mau ngeprank di Ome, kalian bisa input kayak gini. Nah, kemudian videonya, untuk pengaturan video, karena laptop gua itu masih HD bukan full HD, belum full HD, maka ini kayak gini. Kemudian auto scale ini keluarannya kalian mau pilih berapa resolusinya. Rekaman FPS nya gue buat 60. Kalau yang ini terserah kalian ya, kalau gue lebih ke yang ini. Kemudian untuk hotkeys kalian bisa otak ketik sendiri. Kemudian untuk advance nya ya kayak gini, samain aja. Atau mungkin ketika kalian punya PC yang lebih bagus gitu,
yang mungkin RAM-nya 16 atau kemudian VGA-nya renderernya juga bagus, ya udah pakai aja. Oke, kita oke. Nah, jadi ini kan misalkan ya, ini itu screen buat virtual cam. Kita rename dulu. Ini screen buat virtual cam, buat prank lah. Nah, lu juga bikin aja screen buat record. Kita ganti. Kita hapus sih ya. Kita bikin record. Nah, jadi ini adalah dua scene yang kalian butuhin. Ini virtual cam dari sini, kalian bisa aktifin di sini. Misalkan ya, kita coba ya guys ya. Ini kalian bisa atur lah ya ntar ya guys ya. Oke. Gimana ya, lupa gue. Oke, kita aktifin dulu virtual cam nya. Kita start dulu. Buat kalian yang belum tahu cara gunain virtual cam, kalian bisa search di tutorial gue yang pertama dan kedua, itu bagus gitu. Kemudian kalian buka ya. Ini harusnya gue update ya guys ya. Kalian buka Google Chrome atau Microsoft Edge juga bisa. Tadi udah kita ini ya guys ya. Udah kita start ya virtual cam-nya. Tarnya agak lama gitu loh. Soalnya laptop gua harusnya gua restart nih. Ome TV. Ya bukan cuma Ome TV doang sih, kayak semuanya juga bisa. Coba ya guys ya. Oke, udah jadi kamera mahal ya guys ya. Kita tancepin lagi USB-nya. Kita restart yang di sini. Dadah. Oke, jadi udah udah connect ya. Misalkan kalian mau omean sambil nge-record, itu bisa nge-recordnya. Oke, sekarang caranya buka dua OBS. Ketika udah berjalan kayak gini, virtual cam-nya udah nyala, kalian buka aja, klik lagi OBS Studio-nya. Open aja lagi. Ntar ya, malah rename. Kalian buka aja lagi. Ntar kalau ada notif kayak gini, OBS is already running unless you meant to do this. Ya, launch anyway aja. Sekali aja ya guys ya. Setelah itu bakalan muncul OBS yang kedua. Nah ada dua kan. Nah, OBS kita ada dua. Nah, jadi yang satunya itu kalian buka yang scene record, scene buat record. Misalkan, dan scene record ini bisa kalian custom sendiri. Misalkan kalian butuh untuk ngerekam full screen layar ya, jadi kalian tambahin aja display capture. Oke. Nah, udah kan. Nah, ini kalau kalian mau capture kursornya kalian aktifin, kalau enggak ya udah unchecklist aja. Kayak gitu. Oke, terus kalian, karena kalian ngedisable bentar. Karena kalian ngedisable desktop audio sama mix, jadi sama mic-nya, jadi kalian harus nambahin ini. Kalian tambahin audio input capture. Ini adalah suara kalian supaya masuk ke dalam videonya. Kalau kalian ngeprank murni, kalian nggak perlu audio input capture. Kemudian pilih device yang kalian pakai. Misalkan gua pakai USB, gua pakai headset ini ya. Jadi gua pilih mikrofon USB audio. Nah, jadi lihat. Nah, ini udah ada ya guys ya.
udah masuk ya. Ketika gue bicara ini udah masuk di sini. Jadi suara yang gue keluarin yang masuk ke sini, mic dari headset gua itu bisa masuk. Kemudian untuk nge-record suara yang keluar dari laptop menuju headset ini, kalian tambahin audio output capture. Kalian oke aja. Kemudian kalian pilih tadi speaker yang kalian gunain, speaker USB. Nah, kalian oke aja. Nah, ini udah, misalkan kalian mau ngeplay sesuatu di ini. Pokoknya ini. Pokoknya ketika kalian udah inputin audio input capture-nya, pasti kalian ini udahlah kayak yang semua yang keluar di headset ini, yang keluar di headset ini bakalan kerekam semua kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus kalian pencet aja start recording. Oke, ini udah ngerekam nih ya. Nih udah 3 detik rekamannya, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Nah, ini udah kerekam semua. Jadi semua yang ada di layar bakalan kerekam. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu tutorialnya. Gue udah kepanjangan ya guys ya. Udah gitu aja. Jadi buat kalian yang tanya-tanya gimana, oh iya, satu lagi misalkan ya guys ya, kalian mau mirror ini ya, kalian mau ngeprank mirror layar lawan main kalian ya, misalkan. Jadi kayak gini caranya. Di ini ya, jangan di yang menu recording ya. Jadi ini adalah OBS buat virtual cam kalian yang atas, kemudian yang bawah ini buat recording. Jadi jangan sampai kebalik, oke? Nah, jadi kalau di sini kalian masukin naik Windows Capture guys ya. Kalian masukin aja Windows Capture, misalkan Window Capture. Terus kalian capture aja ini di window. Bentar, windownya harus aktif ya guys ya. Nah, kalian capture aja window di ini. Bentar, cancel dulu. Scott. Nah, window capture-nya kalian pilih Chrome. Kemudian seperti biasa capture kursornya kalian unclick saja. Karena kalian oke. Nah, di sini kan udah ini ya guys ya. Kalian mau, kan biasanya kalian ada yang ini loh. Kalian mau ambil yang kotak ini doang. Kalian mau ambil yang kotak ini doang kan. Susah kan biasanya, kayak harus ngepasin kayak gini, liatin di Chrome-nya, kayak terus kalian harus zoomin kayak gini, ngepasin susah gitu kan. Nah, ternyata nggak sesusah itu ya guys ya. Kalian tinggal ini kan, misalkan ini kan. Misalkan ini, jadi kalian pencet Alt, terus kalian drag aja kayak gini. Jadi kalian nggak usah repot-repot buat ini ngepasin gitu. Pencet Alt lagi, kalian sesuaiin kayak gitu. Terus kalian simpan tengah. Terus kalian gedein deh. Kalau mau gedein jangan pakai Alt lagi, kalian gedein udah ya. Terus kalian center aja. Nah, tengahin kayak gini. Nah, karena ini hasilnya masih ini ya, masih ke mirror, jadi kalian klik kanan aja, kemudian transform, kemudian flip horizontal. Nah, di sini kan kebalik kan, tapi di OME-nya kayak normal gini. Oke, kayak gitu aja. Udah gampang kan?
Nah, kayak gitu ya guys ya, buat kalian yang kemarin nanya, kayaknya gue masih ingat si abang kalau nggak salah yang nanya. Gitu ya si abang ya. Caranya gitu, gampang kan? Nah, kayak gitu. Buat ngeprank orang ya guys ya. Oke, gitu aja ya guys ya. Yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian ada kendala apapun, kalian komen aja. Jangan lupa like ya guys ya. Gue lebih gila like daripada subscribe sih. Oke, gue tutup. Oke, yang ini masih nge-record ya guys ya. Nanti kalau sudah selesai kalian klik aja stop recording. Nah, kalian tunggu sampai kembali ke normal. Ini kan masih stopping kan. Masih proses dia. Masih proses ya guys ya. Masih proses nge-save tadi. Kalian tunggu aja. Nah, ketika ada ini ya udah kalian close aja. Udah kayak gitu. Gampang sih sebenarnya untuk ngetaati OBS ini, dan sebenarnya ada beberapa preset-preset yang gigi gitu loh di internet. Kalian bisa download preset-presetnya, termasuk kalian bisa download misalkan ya kayak Lemon itu loh, kayak streamer-streamer itu. Jadi kalian bisa gunain OBS, juga bisa gunain Streamlabs. Jadi Streamlabs OBS itu salah satu platform buat streaming sebenarnya, dan di situ lebih banyak presetnya. Dan gue nggak tahu ya, lebih kayaknya orang-orang lebih prefer ke OBS yang studio ini. Cuman kayaknya preset yang di Streamlabs itu lebih banyak gitu loh, kayak gitu. Oke, segitu aja guys ya. Jangan lupa like, comment, share. Walaupun sebenarnya tutorial gue buat orang-orang yang pengen have fun aja sih, tapi kedepannya gue planning to get a PC. Gue rencana mau punya PC. Sebulan atau 2 bulan gue bakalan bikin konten yang banyak, mungkin tiap hari kali ya guys ya, karena gue masih muda, gas saya guys ya. Dan gue pengen ini loh, bikin konten talk with foreigners gitu. Gue pengen belajar bahasa Inggris terus bicara sama orang-orang luar kayak gitu. Kayak seru deh, kayak seru dan lucu gitu loh ketika orang Indo ya gak bisa bahasa Inggris gitu, trying to communicate with them gitu, kayak oke, gitu aja. Oke, thank you buat waktunya, thank you udah lihat tutorial gak jelas dari gue. Oke, segitu aja, bye bye. Tadi tadi udah kerekam belum sih? Oh, kerekam. Oke, bye bye.